Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Gimnastia dengan NPM 241705111. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke-8 dari tugas komunikasi data dan jaringan di praktikum. Itu di sini ada perintah kita disuruh untuk mengkonfigurasi yang pertama dari perangkatnya, terus switchnya, habis itu ke routernya, habis itu dia ke server, habis itu dia nganuin OSPF router V2 sama V3, kita habis itu nganuin NAT, habis NAT dia transfer addressnya, dia masuk ke firewall, habis firewall nanti dia di akhir bakal dikasih keamanannya. Di sini ada ini password, habis itu ada secret class segala macam yang saya baca. Nah, di sini juga banyak banget cheat sheetnya. Untuk R1, untuk R2, untuk R3, R4, habis itu IPv4, IPv6, habis itu ada firewallnya nanti gini, security-nya di R3, VLAN-nya dia ada yang ini, R1 DHCP4 vServer, R2 untuk NAT, dan R3 untuk DHCP v6 server. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita bakal masukin ininya dulu aja ya ke web server. Di sini kita masuk ke web server. Web server kita masukin addressnya, copy aja kayak biar cepet. Ini habis itu DNS-nya sama, cuman beda ini aja, 253, terus gateway-nya, terus ininya. Oke, udah, kita X aja kalau udah. Terus DNS, DNS-nya kita masukin juga. Terus DNS-nya segini, gateway-nya 192, dan mask-nya segini. Oke, lanjut ke PC admin. Nah, untuk PC admin kita cek. Nah, kita masukin dulu untuk IP address-nya dia. Ini dia masknya, udah bener sih masknya, gateway-nya 88 dia 1, dan DNS-nya sama kayak tadi aja. Nah, kalau udah, kita sebelum lanjut kita lihat dulu pada DNS-nya udah diaktif belum DNS-nya. Wait, service DNS. Oke, DNS service-nya udah aktif ya, berarti kita bakal lanjut ke step kedua, PT activity. Step kedua kita bakal nge-configure switch-nya. Yang pertama kita bakal ngelakuin di S1 terlebih dahulu. Wait, enable const, kita ubah dulu hostname S1, kita masukin VLAN 15, habis itu kita name sales. Di sini kan ada nama-namanya, 15 itu sales, 25 research, 35 server, 88 MGT itu manajemen, dan 98 itu native. Kita sales VLAN. Oke, VLAN 25-nya kita kasih nama research
Oke, kita lupa ngasih name. Terus kita masuk ke VLAN 35, name servers VLAN 88 tuh name-nya serve MGT, dan terakhir VLAN 98 name-nya native. Oke, udah exit, kita masuk ke in range giga 0 1 sampai 2. Terus kita switch port mode trunk seperti yang disuruh tadi di ininya, peta activity-nya kita disuruh trunk. Nah, jadi kita bakal switch port trunk native VLAN 98 karena yang native kan 98. Terus switch, oke, tipe, terus switch port trunk low, kita low VLAN 15 25 35 88 sama 98. Kalau udah kita no shutdown, kita exit. Terus kita bakal masukin VLAN 15 ke yang green. Nah, yang green itu kan sales kan, VLAN 15. Terus kita masuk ke infa 05. Kita bakal switch port mode access, terus switch port access VLAN 15. Terus kalau udah kita no shutdown, no shutdown. Oke, kalau udah kita exit. Terus kita bakal ngasih IP address ke VLAN 88 ya. Ini VLAN 88, IP addressnya 192.168.88.11. Nih dia 88. Terus 255 0. Kalau udah kita no shutdown, terus kita exit, kita kasih IP default gateway-nya itu 192.168.881. Biar gateway-nya, sabar biar kita pastiin dulu, takutnya nggak masuk. 8881. Oke, udah. Terus kita bakal ngelakuin shutdown buat port yang nggak kepakai atau unused. Itu di interface range va 0 1 sampai 4, va 0 6 sampai 24. Masuk, terus kita shutdown. Nah, kalau udah kita exit, terus kita end, kita write memory. Kita bakal simpan dulu sementara. Untuk selanjutnya kita bakal masuk ke switch 2. Nah, switch 2 kita bakal ngelakuin langkah-langkah yang sama aja kayak yang tadi. Bedanya di sini mungkin ada di tengah-tengah. Nanti kita bakal enable conft, terus kita bakal ngasih nama dulu host name,
S2 udah, namanya jadi S2. Terus kita kasih nama lagi VLAN 15, name sales VLAN 25, name research VLAN 35, kita kasih nama name servers VLAN 88, kita kasih nama name MGT Management. Habis itu VLAN 98, kita kasih nama name native exit. Terus kita masuk ke interface range giga 0 1 sampai 2. Terus kita bakal ubah switch portnya mode trunk. Oke, switch port mode trunk, terus switch port trunk native VLAN 98, trunk native 98, terus switch port trunk kita allow lagi kayak tadi VLAN 15, VLAN 25, habis itu VLAN 35, VLAN 88 sama VLAN 98. Sabar. Oke. Udah benar. Kita no shutdown. Terus kita exit. Nah, kalau udah kita bakal ngasih akses ke VLAN 25-nya. Di sini kita bakal masukin va 0 10 switch port mode access, switch port access VLAN 25. Kita exit. Kalau udah kita bakal masuk ke interface VLAN 88, kita kasih IP address 192.168, kalau 88 kan 88 kan, terus 12.255.255.255.0. Sabar, kita ulang IP addressnya. Sudah benar. No shutdown, exit. Terus kita kasih IP default gateway-nya 192.168.881 karena dia IPv8. Kita masuk ke interface range FA 01 sampai 9. Kita matiin ya semuanya yang nggak pakai. FA 0 11 sampai 24 juga nggak kepake. Kita bakal shut down, terus kita bakal exit, kita end, habis itu write memory. Nah, kalau udah kita lanjut ke S3 nya. Masih jauh perjalanan kita teman-teman. Di sini kita bakal ngelakuin hal yang sama aja untuk yang ini. Kita bakal kasih nama enable conft, kita kasih host name S3. Nah, habis itu kita bakal masuk ke VLAN 15, name sales VLAN 25, name research VLAN 35, name servers VLAN 88, VLAN 88, name MGT VLAN 98, name native. Habis itu kita exit.
Nah kalau udah kita kayak biasa lagi ngelakuin trunk in range G 0 1 sampai 2 switch port mode trunk port trunk native VLAN 98 itu switch port trunk low VLAN 15.35,35 baru 98. Oke. Nah shutdown exit, kita masukin VLAN 88 nya ke admin file 05 switch port mode access switch port access VLAN 88 terus no shutdown exit lagi, kita masukin VLAN 35 ke server sekarang in range file 012 sampai 2 terus switch port mode access switch port access VLAN 35 terus kita exit. Nah sekarang kita bakal ngasih IP address ke VLAN 88 nya, kita bakal masuk VLAN 88 IP oke benar IP addressnya 192.168.88.13 karena tadi udah pakai kan 255.255.255.250 terus no shutdown exit. Nah selanjutnya kita bakal matiin yang nggak kepake kayak biasa ya, range di sini yang nggak kepake 03 sampai 4 terus fa 06 sampai 24 itu tidak terpakai, kita shutdown, kita exit, habis itu kita masukin gateway-nya default gateway 192.168.881. Nah habis kita end, habis kita simpan sementara write memory. Nah kalau udah kita bakal masuk ke step ketiga, yaitu dimana kita bakal nge-config router. Di sini kita bakal mulai dari router yang pertama itu R1. Nah R1 ini kita bakal config, kita n conf t, terus kita bakal ubah dulu namanya jadi hostname R1, kita masukin serial, kan ini kan serial 00 kan 000, lalu kita kasih clock rate sebesar segini. Kalau udah kita masukin IP addressnya 192.168.51. Ya tadi itu dia kalau untuk R1 itu dia udah ada IP-nya. Mana ya tadi? Nih, ini ada IP-nya. IP-nya udah ada. Habis itu kita bakal kasih subnet mask 255.255.252. Kalau udah kita no shutdown, kita exit. Nah kalau udah kita bakal masuk ke INGI 00, kita no shutdown, kita exit. Habis itu kita bakal ngebuat sub interface-nya. Di sini dimulai dari INGI interface giga 0/1
/0.15. terus kita encapsulation dot 1 key 15. Itu IP addressnya dimasukin 192.168.15.1.255.255.255.255.0. terus kita exit, terus kita masuk ke in.gi 25. Di sini kita sama aja .25, terus ini kita bakal beda di 25 doang sih sebenarnya, misalnya sama. Terus exit lagi, kita masukin lagi in.gi 35, terus encapsulation, terus ini ganti jadi 35, exit, terus dia sama lagi aja sampai akhir in.gi 88, terus dia 88, habis itu addressnya tinggal diganti 88 deh. Oke, udah kita exit. Kalau udah masukin, terakhir kita masuk ke GI 98. Nah, habis itu kita encapsulation .98 dan kita tulis native. Nah, kalau udah kita masukin IP addressnya, sini kita ganti 98. Oke, kita exit, terus kita end write memory. Nah, kalau udah, kita bakal ngelakuin hal yang sama, mirip-mirip di R2. Di sini kita bakal enable dulu conf t, kita bakal ubah hostname R2, terus kita bakal ngaktifin IPv6 ya, IPv6 unicast routing. Nah, terus kalau udah diaktifin, kita bakal masukin serial 00, kita kasih IP address 192.168.52.255.255.255.255.255.255. Nah, tadi kan R2 kan, R2 itu udah dikasih tahu ininya itu 2. Habis itu kita masuk aja no shutdown. Nah, kalau udah, kita bakal masuk ke in serial 010 in serial 001, terus kita kasih clock rate sebesar mana ya kita activity-nya. Nah, kalau udah, kita kasih IP address 209.165.201.62, terus 255.255.255.252. Nah, no shutdown, kita exit. Nah, kalau udah, kita masuk ke in serial 010, kasih IP addressnya 209, sama aja, bedanya di sini dia bukan 62 tapi dia 66. No shutdown, kita exit, kita end, kita write
write memory. Nah, kalau udah kita bakal ngelakuin mirip-mirip di R3 nya. Oke, R3 di sini. And conft kita ubah dulu name R3, kita aktifin lagi IPv6 nya 6 unicast routing. Terus kita masuk ke interface GI 000. Nah, kalau udah kita masukin IPv6 addressnya tuh yang ini ya, yang CC. Sebentar kita cari. Kita masukin dulu sebentar IPv6 addressnya 2001 db8 cccc 1/64, terus gateway-nya IPv6 address FE80 1 link lokal. Nah, kalau udah kita no shutdown, terus kita exit, terus kita masuk ke ing01, kita no shutdown, kita exit lagi, kita masuk ke in serial 001, terus kita masukin IPv address-nya. Nah, kalau ini dia pakai ACAD. Nih, dia pakai ACAD. Wait. Nah, habis itu sebentar. CAD 1, di sininya 2. Terus no shutdown, exit. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke loopback-nya. Di sini kan ada 0 sampai 1 sampai 3 ya. Kita bakal masuk ke loopback. Interface loopback 0. Masukin IP address 172.16.41.255.255.255.0. Kalau udah kita exit, kita masuk ke loopback 1. IP address-nya kita ganti jadi 5. Kita exit, kita masuk ke loopback 2. IP address-nya 6. Oke, exit, terus kita masuk ke loopback 3. IP address-nya tinggal ganti 7. Terus kita exit. Kalau udah kita end write memory. Dah. Kalau udah kita bakal lanjut ke step 4, yaitu nganuin DHCP ke servernya. Nah, di sini kita bakal masuk ke R1 kembali. Nah, R1 kita. Nah, R1 bisa kita convert aja langsung. Kita IP DHCP excluded address 192.168.15.1
192.168.15.5. Nah ini kita bakal ngilangin IP yang nggak kepake. Habis itu kita hilangin lagi address yang 251 sama 255. Oke. Kalau udah, kita IP DHCP pool 15. Misalnya network 92.168.15.0 terus kita default router 192.168.15.1 kita masukin DNS servernya 192.168.35 dan 253. Kita exit, baru kita masuk ke IP DHCP pool 25. Kita masukin networknya 92.168.255.255.255.255.0. terus kita default router 192.168.251. itu DNS server sama DNS servernya dia sama. Kita exit, kita end, kita write memory. Oke, kalau udah, kita bakal ngaktifin DHCP nya dulu di PC 1 dan PC 2. Oke, sukses PC 1, PC 2 juga kita aktifin DHCP nya. Oke, aman. Kalau udah, kita bakal lanjut DHCP IPv6 nya di R3. Nah, conft, itu kita bakal masukin IPv6 DHCP pool IPv6 DNS server 2001 DB yang ini ya, DB 8 2323 F2, bukan F deh, 2323 1. Oke, exit. Jadi bukan yang itu tadi, kita yang ini. Untuk kalau udah, kita bakal interface GI 00 IPv6 address 2001 DB 2323 1/64 IPv6 need other config flag. Oke, kalau udah IPv6 DHCP server pool IPv6 to shut down, exit and write memory. Sekarang kita bakal ngaktifin IP DHCP v6 divisi 4 dari
static, kita aktifin ke automatic. Oke, ini langsung successful ya. Berarti kita langsung masuk aja ke OSPF V2 dan OSPF V3. Yang pertama V2 dulu, ini udah masuk step 5. Itu kita bakal masuk ke R1. Nah, di sini kita bakal connect dia router OSPF 1, router ID 1.1.1, masukin network 92.168.15.0.0.0.0.255 wildcardnya area 0. Oke, kita bakal masukin ini untuk semua VLAN 25, habis itu masukin lagi 35, habis itu masukin lagi 88, masukin lagi 98, terakhir masukin lagi saya ini 5 dan di sini 3. Oke, kalau udah kita exit saja. Lanjut kita masuk ke interface serial 000. Oke, kalau udah kita kasih bandwidth IDTH 1544 sesuai perintahnya. Kita exit, kita end, kita write memory. Sekarang kita masuk ke router yang kedua. Enable config IP route 0.0.0.0.0.0 SE serial 010 router SPF 1, terus router ID 2.2.2 network 192.168.50.0.0.0.3 area 0, terus sama aja be. Oke, sama aja. Itu pasif interface SE010 default information originate, terus kita exit. Nah, kalau udah kita masuk ke in serial 000, kita kasih bandwidth 1544, kita exit, kita masuk ke in serial 001. Habis itu kita kasih lagi bandwidth 128, kita exit, kita end, kita write memory. Lanjut kita bakal masuk ke router yang ketiga, router OSPF 1, terus dia router ID 3.3.3.3 network 192.168.60.0.0.3 terus area 0, agak delay ya, terus kita ganti ini jadi 7, ganti menjadi 7. Bisa kita kasih interface GI 00,
terus 01 passive interface, loopback 0, passive interface, loopback 1, exit. Habis itu interface serial 001, kita masukin band with 128, kita exit in serial. Habis itu kita IP v6 router OSPF 10, router ID-nya 3.3.3.3, kita exit. Kalau udah kita masuk lagi ke interface G00, terus IPv6 SPF 10 area 0, exit, kita masuk ke sini IPv6 SPF 10 area 0, kita exit. Langsung kita IPv6 route terus nos SE001 and right. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke OSPF yang IPv6-nya. Di sini udah masuk step ke-6, kita bakal masuk lagi ke R2. Kita langsung aja conf IPv6 router SPF 10 router ID 2.3.3.2, kita exit. Kalau udah kita masuk ke in serial 001, kita masukin IPv6 SPF 10 area 0, exit. Kita masukin IPv6 route kalau udah ke step 7 langsung aja kita IP NAT inside source static 192.168.35 VLAN 35an 52, terus kita masukin 209.165 nggak bisa kita akses list, kita kasih 15 per menit 192.168.15.000.255. Oke, sama aja, bedanya di sini 25. Oke, itu kita IP salah IP NAT pool R2 NAT pool 209 165, habis itu 20166 209 65 2149. Sini Mas 248 start and wait.
Apple not much too small, should be less at least. No. Wait, 165 2 not muchnya. Oke. Kalau udah IP NAT inside source list 15 full. R2 NAT full overload to udah kita masuk ke interface SE010 IP NAT outside exit in serial 000 IP NAT inside exit. Itu kita bakal masuk lagi ke ini Oke, masih panjang. Permit ini TCP any host 209 165 20165 habis itu key 80. Wait, kita salah. key 80. Kalau udah kita akses 100 permit ICMP habis itu any host sama echo directly habis itu access list 100 permit TCP any host sama bedanya di sini established. Oke, kalau udah kita access list 100 deny IP any so kita masuk ke interface serial 010 IP access group 100 in exit. Nah, sekarang kita bakal ngasih firewallnya dan akhirnya kita masuk step ke-8 di sini. IP v6 access list firewall IP v6 permit ICMP any host host 2001 DB8 2323 E1 Echo Repli permit TCP any host 2001 DB8 2323 E1 establish. Oke, established. Permit TCP any host 2001
2001 DB8 2323 establish Y. Sebentar, kayaknya masih ada yang salah ini. Korekti ini tadi permit any host, korekti habis itu permit TCP any host establish. Oke, salah di IMCP nya. Oke, udah bisa. Permit TCP. Tadi mungkin agak nge-lag aja. Terus deny IPv6 any. Habis itu kita exit. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke in serial 010 IPv6 traffic filter firewall IPv6 in exit and write memory. Kalau udah kita masuk ke step 9, yaitu menganuin keamanannya di R3. Kita const aja langsung, kita security password min lang 10, kita masukin service password encryption username admin. Sebentar, activity-nya mana? Username admin ini ya, ada semua dan courses segala macam. Username admin, habis itu secret dan courses enable secret itu kelas 1 2 3 4 5. Terus kita kasih banner message of the day, banner MOTD nya itu no one out or is it access allowed. Habis itu IP access list standard admin MGT permit 192.168.10 exit. Kita masuk ke LAN console 0 login lokal. Kita masukin timeout 5 menit. Exit. Kita masuk ke line VTY 04 login lokal lagi. Kita transport input telnet access class admin MGT in wait transport kan login lokal setran wait
the time out 5 menit, terus kita exit and terus kita write memory. Nah, itu udah selesai. Sekarang saatnya kita bakal final test. Kita bakal show IP route-nya. Nah, connected semua kan. Terus kita bakal show IP DHCP binding. Nah, dia ada hardware aksesnya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke R2. Kita bakal coba show IP OSPF neighbor. Nah, ada ya satu ini. Habis itu kita bakal nyoba nge-ping dari admin ke DNS, habis itu dari admin ke server. Nah, sukses juga. Nah, kalau udah kita bakal nyoba juga, bahkan di sini kita bisa nge-ping dan sources.com. Nah, ini bisa semua nge-pingnya. Jadi kita sudah menyelesaikan semua task di sini. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.